واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. معاشر المسلمين إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin karena Allah Azza wa Jalla kembali mengumpulkan kita di dalam salah satu rumahnya dari rumah-rumahnya yang ada di permukaan bumi ini. Mudah-mudahan saja kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mendapatkan janji Allah, janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis sahih Muslim. Rasulullah bersabda, hadis yang sering kita dengar, Rasulullah bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul satu kaum fi baitin, dalam satu rumah, min buyutillahi, dari rumah-rumah Allah. Jadi Rasulullah mensifati masjid adalah sebagai baitun min buyutillah, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatsluna kitab Allahi, mereka membaca kitab Allah yaitu Al-Qur'an. Wa yatadarasuna fima bainahum, dan mereka saling mempelajari Al-Quran itu sesama mereka, saling mengajarkan. Illa nazalat alaihimus sakinatu, kecuali Allah akan berikan ganjaran berupa diturunkannya kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Jadi ini yang kita cari dalam kehidupan dunia ini, tenang, Pak. Hati tentram, damai, ketenangan. Ternyata ketenangan yang sebenarnya, ketenangan yang sifatnya abadi adalah ketenangan di masjid, ya. Dan ketenangan ketika mempelajari Al-Quran. Dan mempelajari ilmu agama ini bagian dari mempelajari Al-Quran, karena ilmu agama itu masdar atau sumbernya semuanya dari Al-Quran dan hadis yang mulia, hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah juga akan meliputi orang-orang yang berada di masjid itu dengan rahmat Allah. Wa ghasyiyat alaihimur rahmatu, mereka juga akan diliputi rahmat dari Allah. Kemudian wa haffathumul malaikah, mereka juga akan dinaungi oleh para malaikat. Di antara makna menaungi ini adalah mendoakan. Jadi malaikat mendoakan ampunan bagi orang-orang yang mempelajari ilmu agama. Tidak hanya malaikat, disebutkan dalam hadis lain sebagai ya syahid atau penguat, saksi penguat dari hadis ini, sampai-sampai ikan, wa hattal hitan, sampai-sampai ikan yang ada di laut memohonkan ampunan bagi orang-orang yang belajar ilmu agama. Ini luar biasa. Sehingga mempelajari ilmu agama ini, Pak, disebut oleh para ulama di antara fadilahnya adalah babun min abwabil maghfirah, satu pintu dari pintu-pintu ampunan. Jadi pintu ampunan Allah kan banyak, abwabul maghfirah banyak. Salah satu pintunya adalah dengan mempelajari ilmu. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan, kata Allah, innal hasanat yudhibna sayyiat, ya. Kebaikan yang kita lakukan itu konsekuensinya adalah penghapus dari dosa. Dan kita semua tidak ada yang maksum, ya baik. Karena itu sudah keniscayaan bagi yang namanya anak Adam. Kata Rasulullah, kullu ya bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu pasti akan jatuh ke dalam dosa. Namun karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah jadikan bagi kita sesuatu yang bisa menghapusi dosa itu. Di antaranya apa, Pak? Dengan melakukan kebaikan berupa menuntut ilmu agama.
Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada suatu sifat ini sebagai mukadimah pengajian kita yang mesti kita tanamkan dalam hati kita, dan ini sifatnya para muttaqin, para salihin, orang-orang yang bertakwa, orang saleh di kalangan para sahabat. Yang Allah sebutkan sifat mereka dalam surah Al-Mu'minun ayat 60. Apa kata Allah? Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilat annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan berupa sedekah. Jadi mereka orang yang giat bersedekah. Wa qulubuhum wajilat, dan hati mereka takut, penuh dengan rasa takut. Wa annahum ila rabbihim raji'un, sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka, kepada Rabb mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini kata Imam Ibnu Katsir turun kepada para sahabat, ya. Ayyutunal ata'a, mereka para sahabat itu gemar memberikan pemberian, bersedekah, gitu. Wahum khaifuna, sementara mereka khawatir, takut, alla yutaqabbala minhum, ya, supaya mereka takut, ya, agar tidak diterima dari mereka. Li khaufihim ay yakunu qad qassaru fil qiyam, karena mereka khawatir, takut kepada Allah, ayyakunu qad qassaru, karena mereka merasa, ya, telah melakukan taksir. Taksir itu artinya kelalaian, ya. Fil qiyam, ya, dalam melaksanakan ibadah berupa sedekah dan yang lainnya, gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dan ini adalah, ya, sifat daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir dari hadis Aisyah. Jadi ketika ayat ini turun, Aisyah berkata radhiyallahu anha qalat, Aisyah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walladzina yu'tuna ma atau, dan orang-orang yang memberikan apa yang Allah berikan kepada mereka. Artinya Allah memberikan rezeki kepada mereka, rezeki itu mereka berikan lagi, mereka sedekahkan, gitu, ya. Sedangkan hati mereka takut, ya, bergetar hati mereka, takut. Maka Aisyah bertanya, walladzi yasriku wa yazni wa yashrabul khamra, apakah yang dimaksud dengan ayat ini adalah dia yang mencuri, yang berzina, meminum khamar, meminum minuman keras, wa huwa yakhafullaha azza wajal, dan dia takut kepada Allah? Qala la, maka Nabi menjawab, qala la ya binta Abi Bakar, tidak wahai anak perempuan Abu Bakar. Ya binta Siddiq, tidak wahai anak perempuan As-Siddiq. Walakinnahu alladhi yusalli, yang dimaksud dengan ayat ini adalah para sahabat yang sholat, wa yasum, dia yang berpuasa, wa yatasaddaq, dia bersedekah, wa huwa yakhafullaha azza wa jalla, sementara dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu, Pak. Ya, jadi orang yang takut tidak diterima amalnya itu orang yang puasa, orang yang sholat. Karena kita nggak tahu, terkadang kita merasa ujub dengan ibadah kita, merasa bangga, masya Allah, ya, hebat betul saya nih. Orang belum ke masjid, saya sendiri yang di masjid ini, yang lari-lari semua. Ada rasa bangga, Pak, ya. Ternyata itu, Pak, bisa, ya, mengurangi keikhlasan kita, dan sahabat takut sekali itu. Takut sekali. Bahkan sahabat itu, Pak, Umar Ibnu Khattab itu, ya kan, kalau tidak ada orang, masya Allah, khusyuknya luar biasa. Tiba orang datang ke beliau, ya, tertawa ceria, gitu, ya, tidak menampakkan kekhusyuannya di depan manusia. Ya, ini karena mereka takut sekali. Takut mereka dengan riya, ya kan? Takut mereka dengan bangga diri. Maka hadirnya diberikan oleh Allah, karena ini, Pak, ya,
Ini adalah fitnahnya orang-orang yang sudah Allah berikan hidayah sholat, hidayah sunnah, ujub. Ya. Maka untuk itu kita mesti mawas diri, jangan sampai ibadah kita yang banyak kita lakukan sia-sia. Ada orang yang ujub dengan hartanya, ya. Merasa kalau bukan saya yang bantu, gak akan jalan dakwah itu. Ini orangnya na'udzubillahi min dzalik, ya. Gak akan jalan yayasan itu kalau bukan karena saya. Ini orangnya ini nih, orangnya nih, karena na'udzubillahi min dzalik. Terkadang ada yang seperti itu. Na'udzubillahi wala quwwata illa billah, na'udzubillahi minal khudlan. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ghurur, ya, dari tipu daya syaitan yang terkadang itu merupakan talbis iblis terhadap orang-orang yang telah Allah berikan hidayah. Ya. Jadi memang luar biasa syaitan, Pak, ya. Orang yang sholat saja dibuatnya ujub, bangga dirinya gitu. Sehingga apa? Sehingga yang dilihat itu kekurangan orang. Sementara dia lalai dengan memeriksa hatinya. Kalau seandainya dia ikhlas, ya kalau ada orang yang lalai, dia nasihati dengan baik, bukan dia misalkan menceritakannya dan lain sebagainya, dan itu, Pak, ya, bisa merusak hati dan keikhlasan kita. Ini sangat penting sekali, dan ini pembahasan ini, Pak, dikaji dalam kitab-kitab tazkiyatin nafs. Karena ini penting sekali, ya. Jadi kalau Bapak ingin beli buku, Pak, ada judulnya Ad-Da' wad Dawa, itu bagus sekali. Jadi harus banyak juga kita membaca buku-buku yang seperti itu untuk supaya kita terjauh dari yang namanya sifat-sifat ataupun penyakit-penyakit hati. Ini penyakit hati ini, ya. Yang termasuk penyakit hati yang bahaya, yang bisa berdampak negatif terhadap, ya, diri kita, amalan kita. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita. Kita masuk kepada hadis yang terakhir pada bab maja'anna ba'dhu hadhil ummah ya'budul awsan. Jadi bab yang kita bahas sebelumnya adalah hadis-hadis Al-Qur'an, dalil-dalil Al-Qur'an dan Al-Hadis yang menyebutkan bahwasanya sebagian umat ini, kata penulis, ya, akan beribadah menyembah kepada berhala. Kita masuk pada dalil yang terakhir, Pak, ya. Qala al-musannif rahimahullah wa li Muslimin an Thauban radhiyallahu anhu, dari oleh Imam Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim maksudnya. Dari sahabat Thauban, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu telah bersabda, innallaha zawaliya al-ardh. Innallaha zawaliyal ardh. Sesungguhnya Allah telah melipatkan bagiku bumi. Faraitu masyariqaha wa magharibaha, sehingga aku melihat bahagian timur dan barat dari bumi itu. Dan ini, Pak, akan kita bacakan ntar, ya, syarah hadis ini dalam Al-Minhaj, syarahnya Imam An-Nawawi. Ini kata Imam An-Nawawi termasuk min mu'jizatihi al-zahirah. Ini termasuk mukjizat Nabi yang jelas, kan. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiyali minha, dan umatku akan mencapai kekuasaan mereka dari apa yang telah dilipat bagiku, ya, dunia itu, ya, baik bagian timur dan baratnya itu. Wa utitul kanzainil ahmar wal abyad, dan aku telah diberikan dua perbendaharaan merah dan putih. Nah, ini, Pak, ini dicocok logikan oleh, ya, para spesialis akhir zaman biasanya, bahwasanya ini artinya di akhir zaman, ya, kekuasaan Islam itu, khalifah itu akan ada di Indonesia. Lihat hadis ini kan merah putih, maksudnya bendera Indonesia ini. Artinya di akhir zaman itu khalifah itu akan berpusat di Indonesia. Bahkan ada juga yang mengaku Imam Mahdi dengan dalil ini. Imam Mahdi itu orang Indonesia, lihat, memang ada dalilnya, kan, gitu. Tapi sangat disayangkan mereka tidak membaca syarah penjelasan para ulama, kan, gitu. Yang mana ini sudah final, sudah dibahas oleh para pakarnya. Wa inni, kemudian, dan aku sungguh sa'altu Rabbi, telah meminta kepada Rabbku, kepada Allah, ya, li ummati, untuk umatku, an alla yuhlikaha bi sanatin bi ammatin,
Janganlah Allah membinasakan umatku dengan sanah-sanah. Di sini maksudnya jadbun adalah pacaklik atau kemarau panjang. Jadi Rasulullah meminta berdoa kepada Allah supaya Allah tidak membinasakan umatnya, kita ini kaum muslimin ya, dengan ditimpakan pacaklik, kemarau panjang, kekeringan yang merata. Bi'ammatin ini artinya yang bi'am ya, menyeluruh. Wa alla yusallita alaihim aduwan min siwa anfusihim, dan aku juga meminta kepada Allah supaya jangan Allah berikan ya apa namanya itu, Allah kuasakan ya, atas mereka, atas kaum muslimin, musuh dari selain mereka. Fayastabiha baydatahum ya, maka mereka akan menghalalkan, artinya menguasai kekuasaan mereka kaum muslimin, yakni orang-orang kafir itu. Wa inna rabbi qala, dan sesungguhnya Rabbku telah berfirman. Ini namanya hadis qudsi juga, Pak ya. Iya. Qala ya Muhammad, Allah berfirman, wahai Muhammad, idza qadaitu qada'an, apabila aku telah menetapkan sebuah ketetapan, fa innahu, maka sesungguhnya ketetapan tersebut la yuraddu, tidak akan tertolak, akan terjadi. Wa ini a'taituka, dan aku telah memberikan kepadamu, li ummatika, untuk umatmu, alla uhlikahum, aku tidak akan membinasakan mereka, yaitu umat Rasulullah, bisanatin ammatin ya, dengan memberikan paceklik ya, kekeringan yang merata. Wa alla usallitu alaihim, dan aku juga tidak akan menguasakan atas mereka, aduan, musuh, min siwa, dari selain anfusihim, kalangan mereka. Fayastabiha baydatahum, jadi baydatun ini akan ada beberapa maknanya, Pak. Akan kita baca di syarahnya nanti, syarah Syekh Al-Fauzan juga akan ada tambahan dari syarahnya Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, Al-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim Imam An-Nawawi. Walau ijtama alaihim, apabila telah berkumpul atas mereka, mengepung mereka, yakni mengepung umat Islam itu, biaqtariha, musuh-musuh Islam, orang kafir dari segala penjuru dunia gitu ya. Ya. Hatta yakuna ba'duhum, sampai menjadi sebahagian mereka, yuhdiku ba'dan, membinasakan sebagian yang lain. Wa yasbi ba'duhum ba'dan, dan menawan sebagian mereka sebagian yang lain. Kemudian beliau kuatkan dengan dalil yang berikutnya. Ini hadis riwayat Imam Muslim, akhrajahu Muslim, nomor hadis 2849. Ini saya cek langsung, Pak ya. Dalam Sahih Muslim ini ada syarahnya gitu ya. Yang ketemu hadisnya dengan nomor yang sama. Kemudian warawahul Burqani fi sahihi, dan telah mereka Imam Al-Burqani dalam sahihnya. Wazada, beliau menambahkan, Al-Imam Al-Burqani menambahkan ya, tambahan dalam riwayat beliau, wa innama akhafu ala ummati, jadi ini tambahan ya, dan ini juga dari Nabi gitu. Ini tambahan lafaz hadisnya, ini lafaz dari Imam Al-Burqani. Wa innama akhafu ala ummati, sesungguhnya hanya saja yang aku khawatirkan menimpa umatku, al-a'immatal mudillina, para imam ya, yang menyesatkan. Imam di sini maknanya dua, Pak. A'immah, ada namanya a'immatun fid din, ada namanya ya a'immatun fi wulatil umur. Jadi al-ulama wal umara. Ada imam dalam keagamaan, ada imam yang menguasai ya negeri kaum muslimin. Jadi yang Nabi takutkan itu, Pak, para imam-imam yang menyesatkan. Wa idza waqa'a 'alaihim as-sayfu, kalau seandainya telah jatuh pedang atas mereka, maksudnya terjadi peperangan, ini akan kita baca syarahnya, Pak ya. Lam yurfa' ila yaumil qiyamah, tidak akan diangkat peperangan itu, perang terus. Dan ini sampai detik ini kita saksikan, Pak ya. Waqi' ataupun terjadi apa yang telah disabdakan Nabi. Akan terjadi perang. Perang ini memang sudah
menjadi ciri hari kiamat. Tidak akan diangkat sampai hari kiamat. Wala taqumus sa'atu, tidak akan ditegakkan hari kiamat, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin, sampai satu kabilah atau sekelompok umatku mengikuti orang-orang musyrik. Ini syahid daripada bab ini, bahwasanya ada sebagian umat Nabi Muhammad akan menyembah berhala. Memang ada sekelompok ya kaum dari Nabi Muhammad ya, mereka akan menyetujui, awalnya toleransi yang kebablasan itu. Akibat siapa Pak? Akibat al-a'immah al-mudillin. Akibat para imam yang zahirnya ulama gitu ya, namun liberal. Ini yang ada juga di beberapa negeri di Arab ya. Bahkan dia murid Syekh bin Baz, pernah Pak? Di salah satu di Saudi itu Pak, dia murid Syekh bin Baz. Dia membolehkan apa namanya itu musik. Kemudian membolehkan ikhtilat. Enggak apa-apa ikhtilat itu. Nah, sehingga itulah yang mempengaruhi apa namanya Jazirah Arab sekarang. Ini ulama yang menyesatkan, orang-orang liberal. Sehingga bahkan judi itu boleh. Ada yang mengatakan naudzubillah. Ya kan? Musik-musik itu boleh, sehingga mereka sampai menyewa artis internasional buat konser musik. Ini para penyesat ya. Al-a'immah al-mudillah yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di Dubai itu Pak, itu ada namanya Bait Ibrahimiyah. Jadi suatu rumah besar, bangunan besar ya, itu semua rumah ibadah mengumpul di situ. Ada patungnya bagi Hindu, patung Buddha bagi pengadut Buddha, ada gerejanya, ada sinagognya Yahudi gitu ya. Dan dia mengatakan kita ya bersaudara gitu ya, bebas nak pilih agama, naudzubillahi min dzalik. Ini Pak, memang betul apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang merupakan mukjizatnya akan ada nanti umat ini akan mengikuti orang-orang musyrik. Wa hatta tu'badu fi'amun min ummatil awsan, sampai ada sekelompok umatku yang akan fi'am ini sama dengan fi'ah, ta'ifah sama, dan sampai akan menyembah satu kelompok dari umatku ya berhala-berhala. Wa innahu sayakunu fi ummati, sesungguhnya akan terjadi pada umatku kadzabuna 30 pendusta. Kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun, semuanya mengaku nabi. Ini iya nabi-nabi palsu akhir zaman Pak. Banyak sekali ya, sampai di Indonesia pun ada yang ngaku nabi. Ada kemarin tahun berapa tuh ya, Ahmad Musaddiq gitu ya. Nah, bahkan ada yang ngaku Jibril. Ya. Lia Edan ya. Iya. Aku Jibril, na'udzubillah. Kemudian Nabi mengatakan wa ana khatamun nabiyyin, dan aku adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku. Wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haq, akan senantiasa ada. Ini mana la tazalu itu akan senantiasa eksis. Akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku 'alal haqqi, yang berada di atas al-haq, kebenaran. Namun hanya satu, Pak. Karena saingannya 72 gitu ya. Lihat dalam hadis ini dengan sirah mufrad. La tazalu ta'ifatun. Ta'ifatun itu kan mufrad. Musannanya apa, Mas? Ta'ifatani. Ya, jamaknya ta'ifat, ya ta'ifatun kan. Iya. Jadi akan ada satu kelompok saja dari umatku yang akan eksis konsisten di atas kebenaran, mansuratan, akan senantiasa ditolong oleh Allah. La yadurruhum man khadalahum, tidak bermudarat kepada mereka, tidak berbahaya bagi mereka atas orang yang membiarkan mereka. Wala khalafahum, dan orang yang menyelisih mereka, karena yang menyelisihinya banyak, Pak. Yang menyelisihinya satu taifah ini, satu kelompok ini 72. Ya kan? Dia cuma satu ya. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang ya amrullah, urusan Allah,
tabaraka wa ta'ala. Allah zat yang maha tinggi, yang maha suci lagi maha tinggi. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah ya. Terjemahan kira-kira dari dua dalil di atas. Baik, sekarang kita masuk kepada syarah hadis ini yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Qala syarihu hafizahullah, tarjamatu Thauban huwa maula Rasulullah. Biografi Thauban. Thauban itu adalah mantan budak. Jadi maula itu artinya apa? Mantan budak. Tergantung konteks ya. Maula itu terkadang maknanya sayyidi, ya maulaya, ya sayyidi gitu ya. Iya. Tapi kalau maula dinisbatkan kepada Allah, jangan pula diartikan mantan budak. Maka bahasa Arab ini Pak, bahasa yang sangat kaya kosakatanya. Ya maknanya terkadang banyak. Nah, kalau orang hanya menginginkan satu makna saja, beda dengan bahasa Indonesia Pak ya. Kalau bahasa Indonesia sinonimnya dikit ya. Kalau sinonim bahasa Arab itu banyak. Iya. Anta maulana fansurna kan gitu. Anta maulana itu lain-lain lagi makna maula. Ya. Bukan maula yang maknanya mantan budak. Kalau di sini maula maknanya adalah mantan budak. Jadi Thauban ini adalah sahabat dan mantan budak Rasulullah SAW, kemudian telah dimerdekakan oleh beliau. Sahibahu, Thauban ini telah menemani Rasulullah, walazamahu, dan bermulazamah, belajar ya, belajar secara pribadi, itu maksudnya mulazamah itu ya. Iya, dengan Rasulullah. Wasakana ba'dahu asyam, dan setelah bersama Nabi ya, setelah wafatnya Rasulullah SAW, beliau tinggal di negeri Syam. Wa mata bi Himsa sanata 54 Hijriyah. Beliau meninggal di negeri Hims. Ini salah satu daerah di Syam ya, pada tahun 454 Hijriyah. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah bersabda, zawa liyal arda, ay tawaha, yaitu Allah telah melipat, itu artinya tawa yatwi, Allah telah melipat ya bumi itu ya. Wa ja'alaha majmu'atan kahayati kaffin, kemudian Allah jadikan dia berkumpul bumi itu ya seperti kahayah, seperti gerakan yang ataupun kondisi bentuk ya telapak tangan. Fi mir'atin yang duruhu, pada cermin yang dilihat oleh Nabi SAW. Ya artinya apa Pak? Artinya bumi itu ya dilipat oleh Allah SWT, dijadikan sesuatu kecil itu yang bisa digenggam oleh tangan ya, yang bisa dikepal ya oleh tangan dan bisa dilihat dicermin oleh Nabi SAW. Fa'absara, lantas kemudian Nabi melihat, ini diantara mukjizat beliau. Ya. Lantas kemudian Nabi melihat ma tamliku ummatu, apa yang akan dikuasai dari bumi itu oleh umatnya Rasulullah SAW. Min aqsa masyarikil ardi, dari ujung belahan timur bumi ini, wa magharibiha, dan belahan baratnya. Jadi semuanya dilihat oleh Nabi itu Pak ya, nampak. Gitu. Kok bisa? Ya, itu kekuasaan Allah. Ya, itu termasuk mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma zuwiya li minha. Ini secara i'rab ya, beliau membahas dari sisi bahasa Arab ya. Yuhtamalu ayyakuna mabniyan lil fa'il. Ya. Ma zuwiya li, ya. Li itu ya untukku. Ini ada kemungkinan dia mabni sebagai fa'il. Wa ayyakuna mabniyan lil maf'ul. Ada dua kemungkinan, atau dia sebagai maf'ul gitu. Ya. Sebagai pelaku, subjek ya fa'il, atau sebagai objek. Ya. Kalau sebagai pelaku ya itu nggak mungkin Pak ya.
mazuya minha. Ya. Karena pelakunya pasti Allah gitu ya. Ya, yang telah melipat bumi itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, namun yang tepatnya ini maf'ul ya. Jadi bumi itu dilipat sebagai objek dia. Kemudian wa utitul kanzaini, dan aku diberikan dua perbendaharaan. Al kanzaini kanzu Kisra. Yang dimaksud dengan dua perbendaharaan itu, yang pertama satunya adalah perbendaharaan Kisra. Kisra itu siapa, Pak? Ya, Persia. Jadi nama rajanya Kisra. Jadi Kisra itu sebenarnya bukan nama orang, Pak. Gelar raja orang Persia itu namanya Kisra. Ya, kalau Romawi ya Rum ya gelarnya Qaisar. Ya, kalau Mesir di zaman Nabi Musa gelarnya Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama orang juga, tapi nama raja-raja Mesir. Fir'aun. Jadi bukan nama orang ya. Kanzu Kisra wa huwa Malikul Furs. Dia adalah raja Persia. Kemudian wa kanza Qaisar wa huwa Malikur Rum, dan perbendaharaan ya Kaisar, dia adalah raja Rum. Jadi itu Pak. Jadi umat Nabi Muhammad itu diberikan dua perbendaharaan, yaitu Kisra dan Qaisar, atau Persia dan Romawi. Dan ini terbukti bahwasanya ya umat Islam mampu setelah peninggalan Rasulullah SAW itu, seperti Umar bin Khattab mampu menguasai Persia. Jadi Persia itu yang sekarang Iran dan negara-negara yang dekat dengan Iran itu Persia dulu. Itu dikuasai oleh Umar bin Khattab. Ditumbangkan kerajaan Majusi waktu itu. Sehingga ya menanamkan bibit-bibit kebencian dari orang-orang Iran hari ini. Keturunan-keturunan Majusi dahulu yang memang sudah menerima Islam namun tersesatkan oleh mantan Yahudi, namun ingin menyesatkan Islam, menyesatkan umat Islam dengan mengutuskan Ali bin Abi Thalib dan anak keturunannya yang dikenal dengan Syiah Isna al-Asariyah. Dan Romawi juga ya telah dikuasai oleh umat Islam. Bahkan Al-Quran pun telah menyebutkannya, ya kan? Ghulibatir Rum, ya, telah dikuasai ya Romawi itu. Dan ini Pak, mukjizat ini kata Imam An-Nawawi tadi ya, itu telah terjadi. Coba kita baca perkataan Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim ini ketika mensyarahkan hadis ini. Jadi kata Imam An-Nawawi ya, Inna Allah qad zawaliyal ardha fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughul mulkuha ma zuwiya li minha wa utitul kanzainil ahmar wal abyad. Amma zuwiya ma'nahu jama'a. Jadi ya zuwiya artinya Allah telah mengumpulkan. Ini di antara mana? Dan di antara mana ya? Qawa ya. Qawa yatwi itu melipat ya. Wa hadzal haditsu fihi mu'jizatun zahiratun. Hadis ini di dalamnya terdapat mukjizat yang jelas gitu ya, menunjukkan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad waqa'at kulluha, dan semua yang disebutkan dalam hadis ini telah terjadi semuanya. Bihamdillah, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kama akhbara bihi sallallahu, sebagaimana yang telah dikabarkan dengannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-ulama, Imam Nawawi mengatakan, telah berkata para ulama, al-muradu bil kanzaini, yang dimaksud dengan dua perbendaharaan dalam hadis ini adalah adz-dzahabi wal fiddah, adalah perbendaharaan berupa emas dan perak. Wal muradu kanzai Kisra, yang dimaksud dengan perbendaharaan emas dan perak itu adalah milik ya Kisra wa Qaisar, milik ya raja Persia dan raja Romawi. Mulkail Irak wa Syams, yang dikuasai oleh pemimpin Irak, kaum muslimin di Irak dan di Syam. Fi isyaratun ila anna mulka hadil ummah, dalam hadis ini terdapat isyarat bahwasanya kekuasaan umat ini yakunu mu'dhamu
imtidadi fi jihatai al-masyriq wal maghrib ya. Kekuasaan umat Islam itu ya secara umum gitu ya. Porosnya kekuasaannya itu pada dua arah ya. Pada dua jihad atau dua arah, yaitu arah timur dan barat. Wa hakadha waqa'a. Dan itulah yang terjadi. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Dan ini mukjizat ini kata Imam An-Nawawi sudah terjadi ya. Ya, sudah terjadi bahwasanya Allah telah memperlihatkan bagi beliau belahan bumi ini sudah, dan bahwasanya umat beliau sudah menguasai arah arah barat dan timur itu juga sudah, yaitu Kisra dan Qaisar. Persia dan Romawi itu sudah terkalahkan oleh umat Islam. Ini hadirin yang dimuliakan. Maka nggak ada ya ulama yang mengatakan yang ahmar dan abiyad itu, merah dan putih itu Indonesia, nggak ada. Itu hanya ya pemahaman yang tidak punya salafnya. Maka Pak, untuk memahami hadis itu Pak, ya kita harus kembalikan kepada para ulama yang pakarnya. Yang nggak boleh kita cocok logi menurut penafsiran baru begitu. Baik, kemudian dalam hadis ini juga al-ahmar wal abyad, ada merah putih ya. Ini kata beliau ibaratun an kanzi Qaisar, ini adalah ibarat ungkapan dari perbenaran Qaisar, raja Romawi. Li'anna al-ghaliba 'indahu, karena yang mayoritas atau kebanyakan harta raja Romawi itu adalah kana dzahab, adalah emas ya. Emas itu kan kuning ya, kalau dipanaskan menjadi merah kan gitu. Maka diibaratkan dengan ahmar, emas itu merah kan gitu. Wal abyad, dan putih, ibaratun adalah ungkapan an kanzi Kisra, dari perbenarannya raja Kisra Persia. Li'anna al-ghaliba 'indahum, karena kebanyakan ya harta mereka di sisi mereka itu adalah kanal jauhar, adalah mutiara, jauhar, perhiasan gitu. Wal fiddah, dan perak. Wal ahmar wal abyad mansubani alal badal, dan kata al ahmar dan abyad ini duanya dibaca mansub ya Pak ya, sebagai badal gitu. Badal dari mana? Dari kanzain, dari dua perbenaran. Perbenaran yang mana? Yang merah dan yang putih. Dan yang merah itu adalah ungkapan dari perbenarannya Raja Qaisar Romawi, sedangkan yang putih adalah ungkapan dari perbendaharaan ya dari kerajaan Persia. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis ini juga dikatakan bahwasanya Rasulullah meminta kepada Allah supaya tidak dibinasakan umatnya itu oleh kekeringan yang merata. Bisanatin, as-sanatu al-jadbu. Yang dimaksud dengan sanah itu adalah al-jadbu. Al-jadbu itu artinya adalah kekeringan atau paceklik gitu. Bi'amatin, amah ini sifat ya. Sifatun lisanatin, sifat dari sanah itu. Ruya bil ba'i, diriwayatkan dengan huruf ba wa bihasfiha. Ada juga riwayat yang lain bisanatin ammah tanpa pakai huruf jar ba ya. Jadi dalam riwayat ini bisanatin bi ammatin, ada juga riwayat bisanatin ammatin gitu. Dia naat atau sifat dari sanah. Yang mana sanah itu artinya adalah jadbun amun, kekeringan yang merata, yang menyeluruh, yang sifatnya umum gitu ya. Yakunu bihi al-halakul am, sehingga menjadi kebinasaan yang sifatnya umum. Kemudian Rasulullah juga meminta kepada Allah supaya jangan diberikan kekuasaan kepada min siwal anfusihim, dari selain kaum muslimin. Ai min ghairihim, dari selain mereka, minal kufar, dari orang-orang kafir. Jadi memang Rasulullah berdoa Pak ya. Berdoa kepada Allah supaya umat Islam ini jangan lagi dijajah gitu ya. Dikuasai oleh orang-orang kafir gitu. Kalau seandainya dikuasai oleh orang kafir, apa yang terjadi? Nah ini dalam hadis ini. Ya, mereka akan menguasai fayastabiha baydhatahum. Mereka akan menguasai ya baydhatahum. Yang dimaksud dengan baydhatahum qila, dikatakan sahatuhum. Sah itu halaman, artinya bagian dari kekuasaan kaum muslimin. Wa mahazuhum minal bilad, apa yang dikuasai oleh kaum muslimin dari negeri-negeri ke kaum muslimin. Jadi kalau seandainya orang kafir
yang menguasai akan diambil, Pak. Akan dijajah negeri-negeri kaum muslimin, dan itu terjadi, Pak. Ya, seperti di Palestina sekarang, Pak ya. Ya. Kenapa sampai padahal Nabi sudah berdoa, Pak? Ini disebabkan oleh apa? Oleh kaum muslimin itu yang akan dijelaskan oleh Syekh entar ya dalam makna ijmal daripada hadis ini. Di antaranya sebabnya adalah disebabkan kaum muslimin ya tidak lagi bersatu di atas al-haq. Karena perpecahan dan perselisihan yang banyak. Sehingga lemah, Pak ya. Lemahlah kekuatan kaum muslimin. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga mudah untuk diadu domba. Seperti itu. Wa qila mu'dhamuhum wa jama'atuhum. Ya. Dan dikatakan juga makna Bayrut itu adalah ya kebanyakan mereka atau kelompok-kelompok mereka itu akan dikuasai oleh orang kafir. Itu makna yang kedua. Ada juga ulama yang memaknai seperti itu, dan ada juga yang memaknai Bayrut itu Bayrutahum atau Baydatun itu, Pak. Sebagaimana Imam An-Nawawi memaknai sebagai kemuliaan. Orang kafir akan mengambil ya kemuliaan umat Islam. Ya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fayastabiha baydatahum ay jama'atahum wa aslahum. Ya, mereka akan menguasai, orang kafir itu akan menguasai jamaah kaum muslimin, kelompok-kelompok kaum muslimin, dan wa aslahum, dan asal kaum muslimin. Wal baydatu aidan, dan al baydah juga diartikan oleh para ulama dengan al izzu wal mulku. Al izzu itu arti kemuliaan, al mulku kekuasaan. Artinya orang kafir, Pak, akan mengambil kemuliaan kita. Artinya kita akan terhina gitu. Umat Islam itu di mata orang kafir. Kemudian juga akan diambil ya kekuasaan umat Islam, sehingga umat Islam, Pak, tidak punya kekuasaan apapun. Banyak, betul banyak ya. Tapi semuanya cinta dunia dan takut mati. Tidak berani dia untuk berjuang di jalan Allah. Dia takut ya. Takut sekarang dengan perang gitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan ya dari hal-hal yang seperti itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Hatta yakuna ba'dhum yuhliku ba'dhan, sampai sebagian mereka kaum muslimin ini akan membinasakan sebagian, terjadi perang persaudaraan. Hatta yujada dzalika minha, sampai itu terjadi dari mereka. Fa inda dzalika yusallitu alaihim aduwwahum minal kufar. Ketika itu terjadi, Pak, sesama umat Islam saling mencakar, saling memerangi satu sama lain. Fa inda dzalika, dalam keadaan seperti itu, yusallitu alaihim, Allah menguasakan atas mereka aduwwahum, musuh mereka, minal kufar, dari kelompok orang kafir. Ketika umat Islam tak bersatu lagi, Pak, maka ketika itulah orang kafir akan berani untuk apa? Untuk menginvasi, untuk menyerang, menguasai umat Islam. Naudzubillah min dzalik. Jangan ketawa sebenarnya, sedih kita ya. Iya, sedih ya. Naudzubillah min dzalik. Luar biasa. Ini menunjukkan akan kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Nabi itu berdoa, Pak. Ntar akan dijelaskan oleh beliau supaya jangan dikuasakan orang kafir atas orang Islam. Namun ya, doa Nabi ini akan bisa direalisasikan oleh Allah kalau kita mengusahakannya. Namun kalau seandainya kita tidak melakukan usaha-usaha, ya, maka sebaliknya Allah akan ya memberikan, karena dalam hadis yang lain supaya Allah akan memberikan kekuasaan bagi orang kafir itu. Yang pertama, apabila kemaksiatan itu sudah merajalela, itu ya disebutkan dalam hadis yang panjang, apabila telah tampak ya kemaksiatan ya di tengah-tengah kaum muslimin, tidak ada lagi yang mencegahnya. Sekarang luar biasa, Pak, di Dubai itu kalau kita lihat ya luar biasa. Ya dibuka selebar-lebarnya pintu-pintu maksiat itu. Bahkan ada satu pulau di Dubai itu, Pak, itu orang kafir itu bebas ya, pakai naudzubillah bikini gitu ya. Ada pulau di situ bebas maksiat, minuman keras, mereka bebas. Ini penyebab ya Allah Subhanahu wa taala akan cabut ya kemuliaan umat Islam di mata orang kafir, sehingga kita dihinakan oleh orang kafir seperti yang kita saksikan hari ini ya. Kemudian Rasulullah mengatakan hatta yakuna ba'duhum
hatta yakuna ba'dhum yuhliku ba'dhan, sampai sebagian mereka membinasakan yang sebagian yang lain. Yaitu hatta yujada dzalika minhu, sampai itu terjadi, ia didapati hal itu peperangan sesama kaum muslimin, minhum, dari mereka kaum muslimin. Fa inda dzalika, pada saat itu terjadi, yusallitu alaihim, Allah menguasakan atas mereka aduwa musuh mereka, minal kufar, dari orang kafir. Jadi ketika umat Islam ya saling ya memerangi satu sama lain, maka masuklah musuh mereka, menguasai mereka ketika lemahnya barisan kaum muslimin. Kemudian dalam hadis yang kedua, ya Rasulullah mengatakan, wa inna ma akhafu 'alal ummati al-a'immatal mudillin. Al-a'immatal mudillin ay al-umara wal ulama. Al-umara ini jamak dari amir, pemimpin artinya, seperti yang telah kita jelaskan tadi. Al-umara, pemimpin, wal ulama, dan para ulama ini, wal ubbad, dan para ahli ibadah, alladzina yuqtada bihim, alladzina yaqtadi bihimun nasu, yang mana mereka menjadikan mereka panutan kan gitu. Namun mereka para umara ini, para ulama ini, para ubbad ini, mereka menyesatkan gitu. Jadi ada umara yang menyesatkan, ada. Nah, ketika mereka ya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, ya kan? Atau mengajak umatnya untuk melakukan apa yang diharamkan oleh Allah, maka ketika salah jangan kita ikuti kesalahannya. Namun kita tidak mencela, kita hanya menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak menyebutkan person, namun menyebutkan sifat. Wa idza waqa'a alaihim sayf, kalau seandainya terjatuh atas mereka pedang, itu maksudnya ai waqa'atil fitnah, apabila terjadi fitnah, wal qital, dan peperangan, bainahum lam yurfa, tidak akan diangkat peperangan itu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ai tabaqal fitnah wal qital bainahum, akan senantiasa terjadi fitnah dan peperangan ya sesama atau di antara mereka. Dan itu terjadi sehingga hari ini Pak ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Nabi juga mengatakan yalhaqu hayyun min ummati, al-hayyu wahidul ahya. Jamaknya adalah al-ahya, mufradnya al-hayy. Wa hiyal qabailu, maksudnya adalah dia adalah qabail, jamak dari qabilah, yaitu satu suku atau kelompok dari umat Islam. Mereka akan yalhaq, mengikuti, bil musyrikin, orang-orang musyrik, ay yanziluna ma'ahum fi diyarihim, mereka tinggal ya bersama, turun tinggal ya bersama mereka orang musyrik itu di rumah-rumah mereka atau di kediaman-kediaman mereka. Dan tidak hanya tinggal Pak, namun mengikuti ibadah mereka juga dan menyetujui ibadah mereka. Ya, dengan dalih kalau sekarang ini Pak, toleransi. Ya, itu bukan dalih ya. Ya, itu bukan dalil ya. Karena toleransi yang benar itu adalah kita tetap mengatakan itu salah gitu. Tidak mengatakan bebas, agama ini masalah apa? Masalah privasi ya. Jangan salahkan keyakinan ya. Yang salah tidak boleh disalahkan, macam mana gitu. Rasulullah itu diutus untuk apa Pak? Untuk menyalahkan keyakinan yang salah. Orang sekarang kan gitu ya toleransinya. Kita nggak boleh menyalahkan keyakinan orang lain. Itu perkara pribadi, perkara privasi. Jangan disinggung. Nah, ini berarti Nabi salah dong gitu ya. Nabi Allah utus untuk mengubah ya ideologi, keyakinan, akidah yang menyimpang. Itu Nabi. Jadi ketika kita meluruskan akidah-akidah kesyirikan yang tersebar ini, terkadang kita dianggap intoleran. Ya. Sehingga kalau Nabi pun hidup di masa sekarang, mungkin Nabi itu yang dicap ya. Intoleran nomor satu di dunia itu Nabi Muhammad. Ya. Ini adalah yang Allah muliakan. Maka toleransi jangan ajarkan umat Islam. Ya. Umat Islam telah
faham terhadap apa itu toleransi yang sebenarnya, bukan toleransi yang kebablasan, yang bukan toleransi sebenarnya, namun kolaborasi, Pak, ya. Ikut dia merayakan juga, gitu ya. Ikut memberikan selamat, salam, salam khusus, apa namanya? Nauzubillah, ya. Salam rahayu, salam apalah, gitu ya. Itu yang sesuatu yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Ini dari yang dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali Ustaz dibilang intoleran. Iya. Lantak gonolah nak intoleran, kalau itu memang salah ya harus dikatakan salah. Ini hadirin yang jangan kita ingin mengambil hati manusia, gitu, atau ingin menjilat yang atas, menginjak yang bawah. Karena umat Islam itu pertengahan, tidak menjilat pemerintah dan juga tidak menghinakan pemerintah. Pertengahan Ahlussunnah. Ada juga yang penjilat, itu orang liberal. Apa kata yang salah dia akan juga, gitu ya. Juga tidak seperti Khawarij, ya, menjadikan celaan kepada pemerintah sebagai bentuk ibadah, gitu ya. Tentu itu bukanlah sifat Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kemudian khatimun nabiin ay akhirun nabiin, ya. Jadi nabi itu adalah sebagai akhir, penutup seluruh para nabi. Itu maksud dari khatim atau khotam, khatamun nabiin. Kalau khatim lain lagi artinya. Kalau khatim artinya cincin. Ya. Hatta ya'ti amrullah, sampai datang urusan Allah. Al-zahiru, makna zahir daripada hadis ini, kata Syekh Al-Fauzan, annal murada bihi, yang dimaksud dengannya ar-rihut thayyibatul lati taqbidu arwahal mu'min, yaitu angin yang lembut, yang baik, yang akan mengambil arwah-arwah kaum muslimin yang akan dihembuskan oleh Allah dari arah Yaman. Ini termasuk ciri besar nanti hari kiamat, Pak. Akan ada nanti, Pak, di akhir zaman itu, ya, akan hari kiamat lagi akan datang, ya, akan ada hembusan angin, rih at-thayyibah, ya, angin yang baik, angin yang lembut, ya, yang setiap orang yang beriman terkena angin itu mati semuanya. Jadi yang tersisa di akhir zaman itu, Pak, ketika hari kiamat tidak ditegakkan itu, semuanya orang kafir, orang musyrik, munafik. Mungkin ada juga ngaku Islam munafik, zahirnya ngaku Islam dan hatinya kafir, kan gitu. Munafik akbar. Ini adalah yang diberikan oleh Allah. Sehingga barulah dunia ini dihancurkan oleh Allah, ya. Ketika tidak tersisa lagi seorang mukmin yang mukhlis, yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini juga, ya, Rasulullah mengatakan hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala. Tabaraka ini maknanya adalah kamula, sempurna, artinya tabaraka. Wa ta'azama, agung. Wa taqaddasa, suci. Jadi tabarakallah artinya sempurna sifat-sifat Allah. Ya, sempurna keagungan dan kesuciannya. Wala yuqalu illa lillah, dan tabaraka, kata tabaraka itu tidaklah dikatakan kecuali hanya untuk Allah. Jadi nggak boleh tabaraka Muhammad, nauzubillah, nggak boleh. Jadi tabaraka ini hanya disandarkan kepada Allah. Ya, tabarakallahu sebagai fi'il, ya. Ya, fi'il, ya. Tabarakallahu, Allah sebagai fa'ilnya. Jadi fa'ilnya itu hanya Allah yang menyandang perbuatan tabaraka. Kemudian wa ta'ala, ta'azama artinya agung, wa kamula uluhu, dan sempurna ketinggiannya. Asal katanya ala, ya, ala, ya, ala itu arti tinggi. Jadi ta'ala itu artinya maha tinggi, tabaraka maha sempurna keagungan dan kesuciannya, ta'ala maha tinggi. Jadi tabarakallahu ta'ala, artinya Allah zat yang sempurna keagungan dan kesuciannya dan sempurna kemahatinggiannya, itu maksudnya. Dan tabaraka dan ta'ala ini tidak boleh disandarkan kecuali hanya kepada Allah. Sebagaimana nama Ismul Jalalah, ya, nama keagungan Allah, ya,
itu hanya bisa disandarkan kepada Allah. Jadi kalau ada orang kaya, nama anaknya siapa Pak? Nama anak saya Allah. Itu langsung harus wajib dirubah itu. Apalagi yang tidak boleh dinamai selain Allah dengan nama, yaitu Ar-Rahman. Tidak boleh juga. Iya. Jadi kalau ada, ya betul, Ar-Razzaq juga. Jadi kalau ada orang namanya Ar-Rahman, ya tambahkan di depannya Abdul Pak, Abdurrahman, baru bisa. Karena wajib diganti memang. Atau ada nama orangnya Ar-Razzaq, diganti memang Pak, ya menjadi Abdul Razzaq. Karena Ar-Razzaq artinya Maha Pemberi Rezeki. Nah, masa nama anaknya siapa? Maha Pemberi Rezeki. Ya Allah, ini nginani Allah kayak nama apa gitu. Maka kita ya tambahi dengan Abdul di depannya menjadi Abdul Razzaq. Ya Allah taala alam bisawab, ya karena sudah masuk waktu Isya ya maka kita waktu Isya ya maka kita cukupkan di sini ya pembahasan kita pada malam hari ini ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.